Nah sekarang, itu bagian-bagian yang dikuasai oleh Prabowo itu berjalan seperti yang kita harapkan, tetapi bagian-bagian yang dikuasai Jokowi, termasuk kepolisian, seperti begini kasusnya. Dan ketika ada matahari kembar itu, di bawahnya ada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tiva, maka yang akan menerangi mereka, yang akan membuat panas mereka, matahari yang mana berarti itu? Kalau bisa nih Pak Prabowo, segeralah itu selesaikan masalah ini. Soal kawan-kawan Roy Suryo CS ini, janganlah dibiarkan berlarut-larut. Dan ganti itu Kapolri. Jadi sudah waktunya diganti. Karena apa? Karena dia ini tidak akan menguntungkan Pak Prabowo. Karena dia masih menjadi orangnya Jokowi. Saya belum pernah itu mendengar Presiden Prabowo mengeluarkan pernyataan tentang Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tiva. Tapi, Presiden Prabowo pernah mengatakan loh, masalah ijazah palsu tidak penting. Ini makanya, gini Mas, bacaan kita, ini kan Pak Prabowo sedang memainkan banyak hal yang kita bisa baca itu sebagai strategi. Tetapi yang paling penting sebetulnya kita yang tidak termasuk di dalam pemerintahan beliau itu tetap mendesak Pak Prabowo, tidak usah ini berlarut-larut, segera selesaikan ini kasus Roy Suryo CS, ini biar cepat. Karena ini juga kalau nanti kemudian Roy Suryo dikriminalisasi, jadi tersangka langsung. Ini kalau dikenakan pasal berapa 32 tadi, sama dengan saya, dan juga nanti kalau nggak salah 35 ya, itu yang berkaitan masih dengan utak-atik dokumen elektronik, maka itu kan bisa langsung ditahan. Nah, ini Pak Prabowo harus turun tangan dengan cara untuk mengganti Kapolri. Berarti pemahamannya kurang lebih sama. Bagaimana Mas Buni justru sekarang mengundang cawe-cawe politik Prabowo untuk mengatasi masalah hukum. Beda kasus yang pertama itu, karena dia menggunakan hukum sebagai alat kezaliman. Nah sekarang kalau Pak Prabowo mengganti ini sebagai alat keadilan. Kalau dulu memang Jokowi menggunakan polisi itu untuk melakukan kezaliman. Nah sekarang ini, kalau Pak Prabowo justru itu. Karena dulu itu zalim, maka dia menegakkan keadilan dengan mengganti si Sigit. Ada kesamaan antara apa yang dinyatakan oleh Presiden Prabowo dengan apa yang dikerjakan oleh kepolisian. Presiden Prabowo mengatakan masalah ijazah tidak penting. Oke? Kemudian Polri sudah mengatakan secara terbuka hasil penelitian di Puslap 4 bahwa ijazah asli. Clear ya? Masalah ijazah sudah selesai nih. Yang tersisa tinggal satu, yaitu nasib Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tiva, bahwa mereka diduga telah menyebarkan informasi bohong. Tinggal satu ini nih masalahnya, Mas. Menurut Mas Buni, apa yang realistis, bisa dipertanggungjawabkan, sekaligus elegan untuk mengatasi masalah terkait penyebaran informasi bohong itu? Kalau kita menganalisa ijazah Jokowi berdasarkan ini ada kejanggalan. Kemungkinan besar ini bukan ijazah asli yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Karena kalau yang asli itu kayak gini, ini begini. Saya tidak ingin ikut berdebat tentang apakah ijazah ini asli atau palsu. Tapi saya ingin bertanya ke Mas Buni, setuju tidak bahwa masalah penyebaran informasi bohong itu diselesaikan di ruang persidangan? Nggak perlu. Tidak perlu sampai ke persidangan? Nggak perlu. Jokowi menunjukkan ijazahnya yang asli ditujukan ke rakyat karena dia itu kan jadi presiden berdasarkan ijazah itu dia bisa melamar jadi presiden. Nah sekarang kalau rakyat meminta dia untuk menunjukkan ijazahnya, wajib dong. Itu hitungan saya, dia akan diperlakukan sama dengan saya. Artinya? Tetapi apakah berhasil atau tidak, itu tergantung sekarang itu soal tekanan massa. Oh, masih dibutuhkan tekanan massa. Betul. Dan orang sekarang udah nggak lagi takut sama Jokowi. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tiva akhirnya dipenjara. Apa yang ingin Mas Buni katakan terkait dengan kepemimpinan Presiden Prabowo? Sangat mengecewakan, sudah pasti. Sangat mengecewakan. Sebagai orang yang pernah mendukung beliau tahun 2019, kemudian jadi tim ses di Direktorat Komunikasi. Itu dulu saya bekerja di bawahnya Pak Hashim. Pak Hashim justru menjenguk saya dulu di penjara itu, di Gunung Sindur. Pak Hashim sempat menjenguk saya. Saking saya itu kan bekerja di bawah koordinasi beliau itu tahun 2019. Nah jadi saya mau bilang ke Pak
Pak Prabowo gitu ya, sebagai orang yang pernah mendukung Bapak, bahkan sekarang pun kita mendukung Bapak, tolonglah ini diselesaikan dengan baik. Jangan sampai kita yakin Bapak itu berasal dari keluarga intelektual. Kalau misalnya 3 nama tadi, Roy, Rismon, Dr. Tiva bergulir sampai ke persidangan, dan seandainya putusan hakim adalah vonis bersalah, mereka 3 orang masuk penjara, maka penilaian Mas Buni terhadap Presiden Prabowo akan berubah atau tetap sama? Tentu saja berubah. Jadi kita berharap sebetulnya ini Pak Prabowo sudahlah gitu ya. Pak Prabowo kan dulu bergabung dengan Pak Jokowi itu sebetulnya ingin mengubah Pak Jokowi dari dalam. Tapi kemudian lama sekali, tahun 2020 saya keluar penjara. Tapi tahun 2020 itu masih banyak kawan-kawan kita ditangkap-tangkepin. Kita kecewa sama Pak Prabowo. Kawan-kawan kita itu dulu setelah dia bergabung dengan rezim Jokowi yang zalim itu, kawan-kawan kita masih ditangkepin. Jadi tidak terbukti beliau itu berjuang dari dalam. Ini sebetulnya bisa dipakai oleh Jokowi untuk test case. Apakah organ-organ yang di dalam pemerintahan Prabowo itu masih mendukung dia atau tidak? Yang pertama kali dites adalah kepolisian. Dan ternyata sekarang kelihatannya kepolisian masih bersama Jokowi.